Untuk sahabat tersayang yang tinggal di dunia sebelah, aku menulis dari meja kecilku dengan jendela yang menghadap ke jalan yang sunyi. Aku menulis dengan hati yang tenang, namun pikiranku berlari cepat karena hari ini aku membuka lisensi wajahku hanya untukmu. Dalam dunia kami, wajah tidak otomatis terlihat, dan itu adalah hal pertama yang biasanya membuat orang dari duniamu terkejut. Di sini siluet adalah baju harian kami, dan visibilitas adalah izin yang kami berikan seperti kunci rumah yang dipinjamkan pada tamu. Aku memberimu kunci kecil itu sekarang agar kata-kata ini tidak terdengar asing tanpa wajah yang menyertainya. Bayangkan lorong pasar tempat semua orang berjalan sebagai bayangan yang jelas dengan langkah dan suara dan nama panggilan tetapi tanpa rupa. Hanya ketika dua orang saling memberi lisensi barulah warna kulit, garis bibir, dan sorot mata muncul bagai foto yang tiba-tiba fokus. Kami menyebutnya protokol visibilitas, dan ia tumbuh dari krisis lama yang dulu hampir membuat semua orang menyerah pada pertemuan. Pada masa itu gambar orang dicuri, dibuat ulang, diperdagangkan, dan tak ada cara untuk memisahkan yang sah dari yang palsu. Lalu beberapa orang keras kepala merancang sistem yang memaksa dunia untuk memulai dengan izin dan bukan dengan default terbuka. Peralihan itu mengubah cara kami menilai kejujuran dan keintiman dalam satu gerakan sederhana. Kini kejujuran bukan soal seterang apa kau tampil di depan publik, melainkan setepat apa kau memilih kapan dan kepada siapa kau tampak. Keintiman tidak lagi diukur dari seberapa dekat jarak duduk, tetapi dari seberapa berartinya izin yang kau berikan. Aku masih ingat hari pertama sekolah setelah protokol disahkan, ketika seluruh halaman dipenuhi siluet yang saling melambai. Tidak ada ejekan atas jerawat atau gigi atau pakaian karena semua itu tidak terlihat sama sekali. Kami mulai menghargai intonasi sapaan, cara menahan pintu, gaya mendengarkan, dan akurasi janji. Beberapa guru berkata empati menurun karena ekspresi wajah menghilang dan kelas terasa datar. Namun guru lain bersumpah empati justru naik karena murid kini mendengar isi kalimat dan tidak menghakimi roman muka. Aku menyaksikan kedua pendapat itu benar pada waktu yang berbeda dan pada orang yang berbeda. Empati di sini berubah bentuk dari membaca wajah menjadi membaca ritme dan pilihan kata. Ada pelajaran baru di sekolah kami yang disebut perizinan sosial. Anak-anak belajar menawar, menolak, dan mengatur durasi lisensi dengan bahasa yang sopan dan tepat. Mereka berlatih mengatakan, aku akan menampakkan diriku 5 menit lagi agar kau tahu aku sungguh mendengar. Mereka juga berlatih berkata, hari ini aku hanya bisa bersiluet karena kepalaku penat. Di ruang itu harga diri dibangun dari kemampuan mengukur diri sendiri dan menyampaikan batas dengan jelas. Aku jatuh cinta dalam masa-masa itu dan kisahnya masih membuatku tersenyum ketika mengangkat cangkir teh. Kami berkenalan sebagai siluet di lokakarya komunitas yang membahas etika pertemanan. Ia tertawa dengan nada rendah dan memilih kata yang pelan dan cermat. Ia minta izin 2 menit untuk membuka sebagian visibilitasnya, hanya mata dan alis. Aku memberi izin yang sama dan kami berbicara tentang cuaca dan arah pulang dengan hati yang deg-degan tanpa wajah penuh. Dalam pertemuan ketiga ia memberi lisensi 30 detik untuk senyum penuh dan aku membalas dengan 1 menit. Sejak itu kami saling bertukar durasi bagaikan menukar souvenir kecil yang makin lama makin berarti. Kau mungkin bertanya apakah romansa terasa dingin tanpa wajah di awal? Jawabanku tidak, karena rasa hangat datang dari perhatian dan konsistensi yang bisa diukur jelas. Ia datang tepat waktu. Ia bertanya ulang ketika ragu. Ia menutup percakapan dengan ringkas dan jujur. Ketika akhirnya kami saling memberi lisensi penuh untuk 1 hari, rasanya seperti hari raya keluarga. Bukan karena rupa lebih indah dari bayangan, tetapi karena izin itu adalah bukti kepercayaan yang sabar. Aku menyimpan hari itu sebagai penanda bahwa cinta di tempatku bukan soal pamer tetapi soal genting memilih waktu. Namun tidak semua cerita kami setenang itu dan aku harus jujur agar kau mendapat gambaran yang utuh. Ekonomi lisensi tumbuh cepat dan pasar mulai mematok harga untuk paket visibilitas.
Profesional tertentu menjual lisensi khusus untuk rapat kerja tatap muka sementara artis menjual hak menonton sorot mata saat konser. Ada orang kaya yang selalu terlihat di jalan pusat kota dan sekelompok pekerja yang harus membuka wajah agar rating layanan mereka naik. Ketimpangan itu menampar nurani kami karena kami tahu izin seharusnya lahir dari pilihan bukan tekanan. Di komite kota kami memperdebatkan kuota minimal lisensi gratis yang wajib disediakan untuk semua orang. Beberapa pebisnis menolak dengan alasan kebebasan pasar dan beberapa aktivis mengajukan model koperasi visibilitas. Aku bekerja sebagai kurator visibilitas yang bertugas menjembatani izin antar pihak. Tugas utamaku memastikan setiap pembukaan wajah benar-benar berdasarkan kehendak pemilik. Aku meninjau log durasi, aku menguji ulang jejak persetujuan dan aku mengajukan peringatan bila ada pola yang mencurigakan. Terkadang aku merasa seperti penjaga lampu lalu lintas yang mengatur nyala hijau dan merah untuk tatapan manusia. Pada suatu kasus aku menyaksikan kejahatan yang kami sebut perampasan wajah. Seorang manajer memaksa timnya membuka lisensi penuh sebelum evaluasi kinerja. Mereka takut menolak karena ada bonus yang sedang dipertimbangkan. Kami menyidangkan kasus itu di pengadilan kota dan bukti utama adalah log izin yang menunjukkan pola tekanan. Hakim memutuskan pembatalan seluruh hasil evaluasi dan mengenakan denda besar kepada perusahaan. Putusan itu menjadi tonggak yang membuat banyak orang berani menutup wajah tanpa takut dihukum. Sejak itu kota kami mensyaratkan indikator kebebasan pada setiap permintaan lisensi di lingkungan kerja. Indikator itu mengukur apakah ada ketidakseimbangan kuasa yang signifikan di ruang tersebut. Jika skor terlalu timpang, maka sistem melarang lisensi penuh dan hanya mengizinkan avatar kerja. Aturan itu tidak sempurna tetapi ia menurunkan jumlah laporan dalam 1 tahun. Meski begitu, selalu ada pasar gelap yang beroperasi di celah gelap. Mereka menjual data lama orang yang dulu memperlihatkan wajah sebelum era protokol. Mereka menambal cuplikan-cuplikan kecil menjadi paket yang menyerupai identitas baru. Taktik ini kami sebut skin jacking dan ia lebih licin dari pencurian biasa. Beberapa korban mengaku tidak lagi ingin membuka lisensi pada siapapun setelah kejadian itu. Kami menanggapi dengan skema pemulihan yang memberi kontrol ekstra dan pelindung reputasi. Korban bisa menetapkan waktu jeda panjang antara permintaan dan pembukaan agar ada ruang berpikir. Mereka juga bisa membatasi bagian wajah yang boleh muncul sehingga hanya garis besar yang terlihat. Aku ingat seorang penyanyi yang kembali ke panggung dengan lisensi mata saja dan penonton tetap menangis tersentuh. Rupanya keotentikan tidak selalu tinggal di permukaan kulit tetapi di cara seseorang hadir dan berhenti pada waktu yang tepat. Dalam keluarga, aturan ini melahirkan kebiasaan baru yang lucu dan lembut. Anak-anak meminta lisensi 5 menit kepada orang tua saat ingin bercerita panjang sebelum tidur. Mereka belajar bahwa melihat dan didengar adalah dua hal yang sama-sama butuh izin dan perhatian. Pasangan suami istri membuat ritual akhir pekan berwajah penuh untuk menandai waktu mereka. Pada hari sibuk mereka tetap saling menyapa sebagai siluet agar tidak merasa asing di ruang yang ramai. Tetangga yang dulu ribut soal hal remeh kini lebih jarang tersulut karena tidak ada sorot mata yang salah ditafsirkan. Kami menemukan damai yang tidak kami duga di sela-sela bayangan yang lembut. Namun tentu ada momen ketika ketegangan meningkat dan kota mengadakan percobaan besar. Kami menyebutnya hari tanpa lisensi dan seluruh kota setuju mematikan semua visibilitas selama 1 hari penuh. Tujuannya sederhana, yaitu menguji apakah kami bisa bekerja sama tanpa satupun wajah terbuka. Polisi menggunakan sandi suara yang disepakati dan ambulans menyertakan deskripsi lokasi yang sangat rinci. Toko-toko menyiapkan papan harga yang jelas dan orang-orang berdiri lebih sabar dalam antrean. Kejahatan menurun dan gosip juga berhenti untuk sehari penuh. Tetapi ada hambatan di klinik karena diagnosis ekspresif menjadi lebih sulit.
Setelah evaluasi, kami menyimpulkan bahwa lisensi adalah alat bukan berhala dan mati total tidak cocok untuk semua konteks. Kami memperbaiki protokol layanan darurat dengan izin otomatis yang berbasis panggilan bantuan. Ketika seseorang menekan tombol darurat, sebagian wajahnya terbuka hanya untuk para medis dan langsung tertutup setelah selesai. Keputusan itu menenangkan banyak orang yang cemas pada kemungkinan salah rawat. Di dunia kerja, kami mengembangkan lisensi perperan sehingga otorisasi dokter, perawat, dan resepsionis berbeda. Model perperan ini mengurangi paparan yang tidak perlu dan tetap menjaga kualitas interaksi. Sementara itu, budaya kami bergerak ke arah seni tanpa wajah yang mengejutkan. Teater bayangan modern meledak karena sutradara bisa menonjolkan gerak suara dan ritme dialog tanpa beban rupa. Musik jalanan menggunakan layar kecil yang memperlihatkan denyut garis suara sebagai gantian dari raut muka. Fotografer menciptakan album yang menangkap izin sesaat seperti kembang api yang menyala kemudian padam. Aku menyukai satu karya di museum yang memutar ulang momen ketika dua orang saling membuka lisensi 5 detik. Hanya 5 detik, tetapi rasa percayanya terasa menembus dada penonton. Seorang penulis menulis novel surat yang semua naratornya bersiluet namun emosinya jauh dari dingin. Pembaca di kereta diam lama setelah halaman terakhir karena mereka merasa diajak bicara dengan penuh hormat. Ada juga pelawak yang menjual paket setengah wajah untuk promosi dengan gaya yang mengundang tawa. Ia menawarkan jaminan bahwa kerut dahi akan muncul hanya ketika punchline datang. Humor seperti itu membantu kami menerima hidup baru tanpa merasa asing pada diri sendiri. Di tengah semua keriuhan itu, aku sering merenung tentang makna identitas. Di duniamu, orang sering mengatakan jangan menilai dari muka, tetapi kalian tetap bertemu dengan muka sebagai pintu pertama. Di dunia kami, pintu pertama adalah izin. Izin mengubah cara kami membaca manusia dan membalik urutan antara pandang dan paham. Kami berangkat dari keinginan untuk saling melindungi lalu baru menyusun pertemuan. Aku tidak mengklaim bahwa model kami lebih unggul dari punyamu karena setiap dunia punya luka dan obatnya sendiri. Aku hanya ingin berbagi bahwa pilihan untuk menyalakan wajah memberi kami bahasa baru untuk menyebut kejujuran. Kejujuran menjadi persis seperti ini, aku memilih untuk terlihat sekarang dan itulah aku yang bicara. Kebohongan menjadi seperti ini, aku mencuri kuncimu untuk membuka pintu yang tidak kau izinkan. Kebahagiaan menjadi seperti ini, aku menyalakan diriku untukmu karena kau aman bagiku. Kesedihan menjadi seperti ini, aku memadamkan diriku sejenak agar bisa bernafas tanpa tatapan. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang luar adalah bagaimana kalian menghindari diskriminasi jika wajah sering mati. Kami menjawab bahwa diskriminasi tidak hilang, ia berganti bentuk dan perlu dihadapi dengan cara baru. Kami membangun audit bahasa di tempat kerja agar penilaian tidak menyelipkan kode yang bias. Kami melatih moderator komunitas untuk memeriksa pola interupsi dan memberi ruang bicara setara. Kami mengembangkan program mentoring yang berlangsung sebagai siluet selama fase awal agar kesempatan tidak terhalang rupa. Hasilnya belum sempurna, namun banyak pintu yang dulu tertutup kini membuka celah yang layak dilalui. Dalam politik, kami mengenal kampanye tanpa muka yang menekankan program dan rekam jejak yang bisa diverifikasi. Debat publik memakai avatar standar agar isi gagasan tidak tertelan rupa. Ada juga sesi khusus di mana kandidat menyalakan lisensi penuh untuk tatap muka terbatas setelah jadwal debat. Pemilih mendaftar untuk jendela tatap muka itu dan semua rekaman dilindungi izin ketat. Tentu ada kritik yang mengatakan manusia butuh tatapan untuk mengukur ketulusan. Kami tidak menolak pesan itu, kami menanggapi dengan cara memberi pilihan tatap muka yang diatur dan tidak memaksa. Pada akhirnya kami percaya bahwa rasa percaya dilatih dalam waktu panjang, bukan dalam satu klip viral. Aku ingin bercerita tentang klienku yang paling kuingat, seorang perawat magang di rumah jompo. Ia pemalu dan selalu bekerja sebagai siluet penuh.
Seorang penghuni meminta lisensi ringan agar bisa melihat senyum perawat itu saat makan malam. Perawat menolak dengan sopan dan menawarkan opsi menyalakan suara hangat dan menyebut nama dengan jelas. Penghuni itu menerima dan berkata ternyata itu cukup dan ia makan lebih lahap. 2 minggu kemudian perawat membuka lisensi mata selama 1 menit untuk ulang tahun penghuni tersebut. Penghuni menangis pelan dan berkata ia merasa dihargai bukan karena wajah cantik tetapi karena izin yang tulus. Cerita itu menyebar di ruang kerja dan banyak perawat meniru ritme kecil itu. Kami menyebutnya hadiah 1 menit dan ia menjadi tradisi yang sederhana namun kuat. Dari tradisi itu aku belajar bahwa waktu yang dipilih dengan teliti sering lebih kaya daripada durasi tanpa arah. Kau mungkin penasaran apakah kejahatan jalanan hilang karena wajah sering padam. Tidak sepenuhnya, tetapi pola berubah dan kami menambahkan lampu jalan yang memberi tanda ketika lisensi darurat aktif. Saat lampu menyala, petugas bisa melihat wajah siapapun yang memanggil bantuan tanpa membuka yang lain. Teknisi menamai fitur ini lampu pendengar dan anak kecil menyebutnya bintang kota. Aku suka nama itu karena terasa akrab dan membuat protokol tidak terdengar dingin. Ada juga gerakan warga yang membagi pengetahuan perizinan untuk orang tua yang canggung dengan teknologi. Mereka menyelenggarakan dapur lisensi di balai lingkungan tempat orang bisa belajar mengatur durasi dan mengubah preferensi dengan aman. Para relawan bertugas menenangkan dan menjawab dengan sabar tanpa menggurui. Aku sering duduk di sana pada akhir pekan karena menolong mereka membuatku merasa dekat pada akar kota. Di sisi lain, beberapa perusahaan hiburan mendorong paket agresif yang meminta visibilitas tinggi sebagai syarat ikut arisan hadiah. Kami mengkritik keras praktik itu dan sebagian penonton ikut boikot hingga aturan main diubah. Gerakan ini membuat kami sadar bahwa ekonomi visibilitas butuh pagar yang dipegang bersama. Pagar itu adalah literasi izin dan keberanian untuk mengatakan tidak. Dalam pertemanan, pagar itu berupa kebiasaan menanyakan apakah kau leluasa menyalakan wajah 5 menit. Dalam keluarga, pagar itu berupa kesepakatan tentang jam tanpa tatapan di ruang makan. Dalam kerja, pagar itu berupa standar yang mencegah pemaksaan lisensi untuk penilaian. Kami menulis semua pagar ini di buku kecil komunitas yang dibagikan gratis di perpustakaan dan pasar. Buku itu menekankan bahwa menutup diri bukan berarti menolak dunia, melainkan memilih cara bertemu yang sehat. Ada halaman yang kusuka yang berbunyi singkat, yaitu koleksi izin adalah cermin dari nilai yang kau pegang. Jika kau mudah memberi izin pada semua orang, mungkin kau takut sendirian. Jika kau enggan memberi izin pada siapapun, mungkin kau pernah disakiti. Tidak ada yang salah selama kau tahu alasanmu dan bersedia mempertimbangkan ulang ketika keadaan berubah. Malam ini aku meminjamkan lisensi panjang karena aku rindu bercerita padamu. Aku ingin kau melihat bahwa di seberangmu ada dunia yang berjalan dengan tenang meski wajah sering padam. Kami jatuh cinta, bekerja, tertawa, berdebat, dan berdamai dengan ritme yang disetel oleh izin. Kami berusaha jujur dengan cara baru, yaitu menaruh tombol nyala pada kepercayaan. Ketika aku menutup lampu kamar nanti, jalanan akan kembali berisi siluet yang menyapa dengan anggukan kecil. Aku akan menyalakan lisensi lagi untuk penjaga malam yang memeriksa pintu gerbang karena itu bagian dari protokol keamanan. Setelah itu aku akan tidur dan membiarkan mimpiku berjalan sebagai bayangan yang lembut. Sebelum aku akhiri, ada satu kisah kecil yang masih ingin kubagi agar surat ini tidak hanya jadi catatan sistem. Seorang remaja mengirimiku rekaman tugas sekolah yang membahas keadilan tatapan di era izin. Ia berkata dulu ia dibui karena bekas luka di pipinya. Setelah protokol berlaku, ia merasa lebih berani berbicara dan ucapannya didengar teman. Suatu hari ia memutuskan membuka lisensi penuh saat presentasi final. Ia berdiri tegak menyampaikan argumen dengan kalimat yang jelas dan sesudahnya seluruh kelas berdiri memberi tepuk tangan.
Ia menulis di akhirnya bahwa ia memilih menyalakan wajah bukan untuk menutupi rasa takut melainkan untuk merayakan penyembuhan. Aku membaca kalimat itu berkali-kali sampai mataku basah. Dari kisahnya aku tahu bahwa protokol kami bukan hanya pagar tetapi juga jembatan yang bisa dilalui sekali seumur hidup. Jembatan itu tidak dipakai setiap hari namun ketika hari itu datang ia menyambungkan yang dulu terbelah. Kau mungkin bertanya apa yang terjadi pada cinta lamaku yang kutulis di awal. Kami tidak selalu menyalakan wajah penuh karena hidup sibuk dan jarak berubah. Tetapi kami tetap membuat janji kecil pada malam tertentu untuk membuka lisensi beberapa menit. Kami menyebutnya jendela hangat dan walau singkat itu cukup untuk mengingatkan kami pada alasan pertama. Alasan itu sederhana yaitu kami saling menjaga cara kami melihat satu sama lain. Sesekali kami merayakan hari tanpa lisensi berdua di rumah dengan lampu redup dan musik kecil. Kami berbicara pelan tentang pekerjaan dan rencana liburan dan ketakutan yang datang seperti bayangan panjang. Ajaibnya tanpa wajah penuh kami tetap merasa dilihat karena kalimat kami tidak dipotong oleh asumsi. Pada akhir malam kami tertawa kecil dan menutup semuanya dengan teh hangat. Kebahagiaan kami bertahan bukan karena kami selalu tampak tetapi karena kami setia menyetel izin sesuai kebutuhan hati. Itulah seni hidup kami yang sederhana namun menantang yaitu mengatur tatapan sebagaimana orang lain mengatur anggaran rumah tangga. Kadang kami boros memberi lisensi pada pesta besar lalu menabung ketenangan untuk minggu berikutnya. Kadang kami hemat dan memilih membuka diri pada satu orang saja dalam sebulan. Tidak ada formula baku dan kami belajar dari kesalahan tanpa malu mengakui. Beberapa kali aku menyalakan wajah pada rapat yang tidak perlu dan pulang dengan rasa lelah yang aneh. Dari situ aku membuat catatan kecil tentang konteks yang pantas dan durasi yang sehat. Catatan itu sekarang menempel di sisi layar komputerku agar tidak lupa di saat sibuk. Kau boleh menertawai kebiasaan itu tetapi ia menyelamatkanku dari keletihan yang tidak perlu. Teman-temanku menyimpan daftar serupa dan kami saling bertukar tips seperti bertukar resep makanan. Ada yang menulis jangan menyalakan wajah ketika marah agar kata tetap utama. Ada yang menulis bukalah wajah 2 menit sebelum berbicara tentang masa lalu agar kelembutan sempat datang. Daftar itu terdengar sederhana namun seringkali yang sederhana menyelamatkan. Aku ingin menyampaikan satu pertanyaan yang kami ajukan pada diri kami setiap pekan. Apakah aku hari ini menyalakan diriku untuk orang yang menghargainya? Pertanyaan itu memisahkan kegaduhan dari kedekatan dan menempatkan kita di kursi pengemudi identitas. Jika jawabannya ya kami lanjut dan jika tidak kami menunda tanpa rasa bersalah. Hidup terasa lebih ringan ketika izin menjadi keputusan yang sadar bukan kebiasaan yang diabaikan. Sahabatku di dunia sebelah aku berharap surat ini memberimu gambaran yang jujur tentang kami. Aku ingin kau tahu bahwa kami tidak lebih heroik dari kalian, kami hanya mengambil rute yang berbeda untuk tiba di tempat yang sama. Tempat itu bernama saling menghormati dan ia tidak pernah berhenti dibangun. Jika suatu hari sistemmu dan sistemku bertemu, aku membayangkan jembatan yang rapi di atas sungai tatapan. Orang-orang berjalan di atasnya sambil memilih kapan memandang dan kapan mendengarkan. Mereka tidak saling menuduh karena pilihan yang berbeda melainkan saling mengajar cara menyeping lampu hati. Mungkin hari itu akan datang lebih cepat dari dugaanku karena surat ini sendiri adalah izin kecil yang kita tukar. Aku akan mengakhiri di sini sebelum lisensi panjangku berakhir. Ketika lampu merah kecil di sudut layar padam, wajahku akan kembali menjadi siluet yang kau kenal sejak awal surat ini. Namun kata-kata ini akan tetap terlihat karena mereka milikmu sekarang. Simpanlah jika bermanfaat bagimu dan bakarlah jika hari itu lebih cocok dengan tenangmu. Terima kasih telah menemaniku menulis sepanjang malam dengan kesabaran yang tidak bisa kubalas. Salam hangat dari temanmu yang tinggal di dunia sebelah. Terima kasih sudah mendengarkan surat ini sampai selesai.
Jika kau suka, tolong berikan tanda suka agar pesan ini menjangkau lebih banyak tetangga dunia. Dukung kanal ini dengan berlangganan dan aktifkan lonceng agar kau tidak ketinggalan kisah berikutnya. Tulis komentarmu karena aku ingin membaca pandanganmu tentang kapan sebaiknya seseorang menyalakan wajahnya. Jika kau ingin membantu perjalanan kami, silakan gunakan kode di sudut kanan bawah video atau tautan di deskripsi untuk memberi donasi. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya lain dari seri yang berbeda yang mungkin akan membuatmu penasaran. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga malam ini kau menemukan cara menata lampu hatimu sendiri.